Mas Evi, tahu nggak teman-teman? Pesugihan nenek ini, ya, dia ini memakai tumbal ya Mas Evi ya. Dan tumbalnya ini ya Mas, itu ternyata ibu-ibu yang sedang hamil Mas Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Mas Bolia di channel Iman Lastos, dan di sini saya dapat aduan ya dari si pemilik tanah ini ya teman-teman. Ini ada sebuah tanah yang dijadikan sebagai perkebunan ya Mas Evi ya. Ini sih kayaknya sih karena ini tanahnya udah dicangkurin mau ditanamin singkong ini ya Mas. Dan di sini ya teman-teman juga ada pohon ini duren, ini pohon pisang ya teman-teman. Dan ini saya dapat aduan dari si pemilik tanah ini ya, bahwa sebenarnya itu tanah ini mau dijual teman-teman. Bahkan udah sering ditawarkan ya teman-teman, dan udah hampir deal gitu ya. Cuman ini ya teman-teman, ketika orang yang mau beli tanah ini datang ke tanah ini ya, ke perkebunan ini ya, itu tiba-tiba ada kejanggalan teman-teman. Seperti si pembeli ini tiba-tiba kerasukan lah, ataupun si pembeli tanah ini itu tiba-tiba kayak ditakutin ngeliat sesuatu, dan itu yang membuat tanah ini nggak laku-laku teman-teman, bahkan sampai sekarang. Dan tadi kata si pemilik tanah ini, tadi siang itu baru aja ada yang mau beli tanah ini, dan tiba-tiba waktu datang ke sini itu kerasukan teman-teman. Ini yang anehnya itu seperti ini di sini gitu. Dari awal mau dijual sampai hari ini itu pasti ada gangguan aja teman-teman. Jadi tanah ini tuh belum laku teman-teman. Dan di sini si pemilik tanah ini dia minta bantuan ke saya untuk mencari tahu gitu apa yang terjadi di tanah ini, di perkebunan ini. Dan dia itu minta tolong pada tim kami supaya untuk mengusir sosok yang mengganggu di sini sehingga tanah ini itu bisa dijual teman-teman. Karena ini katanya sih sedang butuh uang gitu teman-teman. Dan di sini saya putuskan sama Mas Evi untuk melakukan penelusuran di sini untuk menguak tentang apa yang terjadi di tanah perkebunan ini teman-teman. Dan ini karena aduan dari si pemilik tanah ini, seringnya itu si calon pembelinya itu kerasukan. Dan di sini tadi saya sempat melihat sesuatu ya teman-teman di sebelah sana, cuman waktu saya deketin itu menghilang secara drastis teman-teman. Dan di sini saya minta bantuan ke Mas Evi ya Mas, sebagai mediator ya Mas. Mediator? Ya, ini mungkin akan saya tarik paksa sosok yang tadi berdiri di sana ya. Karena belum saya interaksi malah dia itu pergi duluan Mas Evi. Oh iya Mas Bol. Ya makanya tadi saya itu di sana agak lama kan Mas. Iya Mas Bol. Yaudah, ini Mas Evi langsung maju aja Mas, nggak usah kelamaan. Mau maju gitu Mas Bol? Iyalah, kan buat mediator Mas. Masa di belakang kamera sih gimana? Lupa Mas Bol. Tapi Mas Evi siap kan Mas? Siap nggak? Bol. Kalau nggak pulang aja maksudnya. Pulang Mas Bol. Ya jangan lah, mau sendirian di sini. Ayo Mas, buruan Mas. Oh iya, ini teman-teman, ini juga dekat dengan rumah warga ya, cuman ya jaraknya mungkin 500 meter gitu. Ini buat Mas Evi, saya akan tarik paksa sosok tadi masuk ke dalam tubuh Mas Evi ya. Iya Mas Bol. Jadi ya jangan tegang ya Mas, biar Mas Evi ini nggak kenapa-napa gitu. Sini Mas, sini. Duduk aja nggak apa Mas? Duduk aja Bang. Iya, duduk aja. Biar rileks. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan mencoba menarik paksa ya sosok yang tadi berdiri di sana, karena saya rasa itu sosok yang mengganggu di sini teman-teman. Karena selain sosok tersebut itu, yang saya rasakan itu nggak ada sosok lain di sini ya, ada cuman di luar perkebunan ini teman-teman. Baik, ini Mas Evi siap ya Mas? Siap. Relax, tarik nafas santai, jangan takut, jangan grogi loh Mas. Iya Mas Bol. Udah Dan biasa Mas Bol. ya udah biasa, cuma kan tergantung kondisi Mas Evi juga ya Mas. Baik, ini Mas Evi pejamkan mata. Udah jangan ketawa-ketawa Mas. Ya udah ya, fokus kita fokus Mas. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu yang tadi muncul di sana, datang kemari. Saya ingin berbicara dengan kamu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik paksa kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini saya berhasil teman-teman, saya berhasil melihat sosok yang di sana masuk ke dalam tubuh Mas Sevi ya. Ini saya akan mencoba untuk berinteraksi ya teman-teman. Tapi bentar, saya kamera dulu. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman. Kamu ngapain kesini? Saya datang kemari karena saya itu dapat aduan dari pemilik tanah ini. Ini dari suaranya seperti nenek teman-teman sosoknya. Maaf. Nenek ini siapa ya? Kok bisa ada di perkebunan ini? Saya pemilik kebun ini, tanah ini. Hah? Iya. Maksudnya nenek ini pemilik sebelumnya atau orang tua dari si pemilik tanah ini yang sekarang? Saya pemilik tanah ini sebelumnya. Oh, berarti ini kemungkinan besar teman-teman. Ya. Baik kamu pergi dari sini. Loh, kenapa saya harus pergi? Karena kamu sudah mengganggu. Saya tidak ingin tanah saya ini diinjak atau dimiliki orang lain. Oh, berarti nenek ini yang suka mengganggu yang mau beli tanah ini. Iya. Kenapa, Nek? Karena saya nggak suka. Padahal tanah itu kan mau dijual sama cucu nenek. Sama yang pemilik tanah ini sekarang, keluarga nenek sendiri. Nggak boleh, tanah ini nggak boleh dijual. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Tapi kenapa padahal ini tanah ini dijual itu karena butuh uang nenek. Tapi kenapa nenek malah gak ngizinin? Tidak bisa. Alasannya kenapa, Nek? Jawab, Nek. Kenapa diam aja? Alasannya apa? Ini kasihan loh. Ya, karena dari dulu saya sudah merawat tanah ini. Jadi saya nggak mau tanah ini sampai di tangan orang lain, dijual ke orang lain. Enggak, ini pasti ada nenek sembunyikan ini. Nenek kasih tahu nggak alasannya sebenarnya? Gak mungkin nenek kayak gitu sampai ngusir-ngusir. Enggak, kamu mendingan pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Kamu pergi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, dia tetap nggak mau ngasih tahu alasannya teman-teman. Saya tahu karena saya merasakan di sini tuh ada sesuatu yang janggal di tanah ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Udah, saya kasih kesempatan nenek beritahu alasannya, Nek. Kalau enggak, nenek akan saya paksa wujudkan diri nenek. Pokoknya kamu pergi. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pernah ke sini lagi. Ini tetap nggak mau ini teman-teman. Kamu harus pergi dari sini. Ini harus saya paksa keluar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu Nek, ya teman saya Nek, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi. Astagfirullahaladzim. Mas Abi, Mas. Bangun Mas, bangun Mas. Mas Abi nggak apa Mas? Bangun, bangun, bangun. Ini ternyata sosok yang masuk tuh Mas Safi dan mengganggu yang di sini teman-teman itu sebuah nenek-nenek teman-teman. Sosok nenek-nenek. Dan nenek tersebut itu tadi dia memberikan alasan, cuman ini alasannya itu nggak masuk akal teman-teman. Dan yang saya rasa itu di tanah ini agak sedikit kejanggalan teman-teman. Kayak ada yang aneh. Mas Safi, Ya, Mas. aman? Aman Mas Ful. Yakin? Yakin. Ya udah, kamera Mas. Siap Mas Ful. Aman ya Mas? Aman Mas Ful. Dan ini tadi saya udah tarik paksa dia keluar ya teman-teman. Ya. Dan bentar. Mas Evi, Ya Ful. Mas, coba ke sana Mas. Sebentar ke sana Mas. Mas Ful. Sebelum Mas Ful. Mas, teman-teman. Ini Mas, ini sosok yang tadi masuk ke dalam tubuh Mas Evi ini.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Nek. Iya. Tadi ya masuk dalam tubuh Mas Syafi'i itu nenek ini, Mas Syafi'i. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas Syafi'i, saya akan mendekat. Ini agak susah ini. Iya. Udah. Nenek nggak bisa kabur lagi ya. Tadi nenek di sana berusaha kabur kan. Untung tadi saya tarik paksa Mas Syafi'i supaya bisa masuk dalam tubuh Mas Syafi'i. Sekarang nenek jawab. Apalan sebenarnya nenek itu nggak mau ada orang beli tanah ini? Jawab, Nek. Demi kebaikan siapa yang nenek maksud? Bukannya tanah ini itu lebih baik dijual. Karena cucu nenek sekarang yang pegang tanah ini itu sedang membutuhkan uang. Justru kalau dijual tanah ini malah bahaya. Nenek jawab jujur. Ini saya merasa bahwa tanah ini ada yang janggal. Benar, Nek? Benar. Emang ada apa dengan tanah ini? Hah? Astagfirullahaladzim. Di tanah ini, oh jadi, astagfirullahaladzim Mas Syafi'i. Ternyata di tanah ini ya Mas, itu dulunya itu bekas buat pesugihan Mas Syafi'i. Digunakan bekas pesugihan sama nenek ini. Hah? Berapa korbannya? Berapa? Astagfirullahaladzim. Sebanyak itu. Ini Mas Syafi'i tahu nggak teman-teman? Pesugihan nenek ini ya, dia ini memakai tumbal ya Mas Syafi'i ya. Dan tumbalnya ini ya Mas, itu ternyata ibu-ibu yang sedang hamil Mas Syafi'i. Tapi ini yang masih muda gitu. Dan dia bilang ya Mas, di tanah ini ya Mas, ternyata itu banyak pemakaman dari tumbal-tumbal pesugihan yang nenek ini lakukan. Bahkan dia itu bilang sampai 20 orang ada Mas. Astagfirullahaladzim. Ini maaf ya Nek, ini nenek lakukan pesugihan apa? Sampai menumbalkan ibu-ibu yang hamil muda. Bahkan sampai 20 orang sebanyak itu Nek. Hah? Pesugihan kaya 7 turunan. Maksud nenek? Oh jadi ketika nenek lakukan pesugihan ini, nenek itu menumbalkan ibu-ibu yang hamil muda supaya kekayaan nenek ini tuh bisa bertahan selama 7 turunan. Astagfirullahaladzim. Tapi bentar Nek, bukankah yang sekarang ini, cucu nenek yang sekarang ini, hah? Ini bukan cucu nenek. Maksudnya? Oh, Mas Syafi'i ini namanya apa ya Mas? Kalau misal nenek ini itu udah punya 5 generasi keturunan loh Mas. Itu namanya apa yang terakhir? Kan kalau yang ini kan cucu. Ya pokoknya generasi kelima ini ya teman-teman. Itu nenek ini punya generasi yang kelima ini perempuan, harusnya itu laki-laki. Iya. Dan di generasi yang kelima ini kan perempuan itu udah nggak berlaku teman-teman. Udah nggak berlaku. Jadi kekayaannya itu berhenti di generasi keempat gitu. Makanya yang punya tanah ini sekarang kan yang perempuan ini kan mau menjual tanah ini tuh nggak bisa, nggak boleh. Oh iya. Kenapa nggak boleh dijual? Hah? Katanya kalau dijual, astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau dijual,
si ini akan meninggal. Keturunan nenek yang kelima ini akan meninggal. Beserta semua keluarga keturunan nenek. Nauzubillah min dzalik, teman-teman, Mas Syafi. Jadi, jika tanah ini dijual ya Mas, ini generasi kelima ini, ya, keturunan nenek ini semua itu akan meninggal Mas. Gak tahu ini saya nggak tahu. Kenapa bisa seperti itu? Oh, karena pantangannya itu dilanggar. Jadi selain kekayaannya itu berhenti, kekayaannya itu lenyap, jika tanah ini dijual maka seperti itu ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Makanya dari itu tanah ini nggak boleh dijual karena astagfirullahaladzim. Tapi Nek, si generasi nenek ini yang kelima ini tuh, dia tuh merasa gimana Nek? Tanah ini tuh mau dijual tapi nggak laku-laku gitu. Karena nenek gangguin, dia tuh butuh uang Nek. Hah? Penyebab dia itu hartanya habis juga gara-gara ini. Astagfirullahaladzim. Mas Syafi, bentar. Jadi selama tanah ini masih dimiliki oleh generasi nenek yang kelima ini, dia itu akan kesusahan sengsara hidupnya. Astagfirullahaladzim, Mas Syafi. Nauzubillah min dzalik. Apa? Nenek minta tolong kepada saya, minta tolong apa, Nek? Hah? Minta tolong supaya carikan cara agar nenek ini bisa tenang dan generasi nenek yang kelima ini bisa hidup lebih baik. Jadi selama ini nenek itu nggak bisa tenang gara-gara itu. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, semenjak nenek ini meninggal ya, karena dia kan nenek ini kan dulu itu melakukan pesugihannya teman-teman. Ingat ya, orang yang melakukan pesugihannya teman-teman itu setelah meninggal itu arwahnya akan gentayangan teman-teman, nggak akan tenang gitu ya. Kan biasanya orang yang setelah meninggal itu arwahnya itu ke alam barzah ya Mas Syafi ya teman-teman. Tapi kalau orang yang melakukan pesugihan ini enggak, arwahnya itu kan tetap di dunia ini teman-teman. Bahkan ada yang arwahnya itu malah dijadikan budak oleh si pesugihan ini. Astagfirullahaladzim. Gini Nek, saya ada solusi ya Nek. Ya, ini, ini kan di sini ada pemakamannya ya Nek. Nah, ini saya ada solusi, lebih baik tanah ini diwakafkan aja Nek, gimana? Iya, daripada tanah ini dijual, lebih baik diwakafkan, ya, biar jadi pahala gitu. Nah, ini mungkin nggak berlaku buat nenek ya, tapi kan biar pahala ini tuh berlaku ke generasi nenek, supaya hidupnya itu lebih aman gitu, lebih ya layak gitu, nggak sengsara karena kutukan nenek ini. Iya, saya bisa pastikan untuk generasi nenek ini, yang kelima ini, yang perempuan ini, itu akan hidup layak Nek. Dan dia itu nggak akan sengsara lagi. Karena tanah ini harus diwakafkan Nek. Tapi saya nggak tahu dengan nenek, karena nenek ini kan pernah melakukan pesugihan. Jadi saya nggak tahu nenek akan tenang atau enggaknya Nek. Tapi saya akan doakan semoga nenek itu bisa tenang. Gimana, nenek setuju nggak? Dan nanti saya minta tolong pada nenek tunjukkan di mana letak pemakaman si 20 tumbal nenek tersebut ya. Biar saya itu bisa memakamkan mereka dengan layak juga Nek. Ya karena iya. Kasihan mungkin selama mereka itu nggak dimakamkan dengan layak juga, nenek itu nggak akan bisa tenang. Nenek setuju? Alhamdulillah teman-teman, ini iya. Setelah ini saya akan sampaikan kepada generasi nenek yang kelima ini, yang perempuan ini. Iya.
Semoga aja dengan makam ini diwakafkan, nenek bisa tenang ya. Dan si generasi kelima ini, nenek ini ya, yang perempuan ini tuh bisa hidup layak dan sengsara, Nek. Iya. Baik, Nek. Nenek jangan ganggu tanah ini lagi ya, karena tanah ini harus diwakafkan biar semua kutukan nenek itu, kutukan pesugihan itu bisa lenyap, Nek. Iya, tapi sebelum itu tolong tunjukkan di mana letak ini si 20 tumbal ini dikubur gitu, dimakamkan di sini gitu. Baik, Nek. Iya. Astagfirullahaladzim, Mas. Dia langsung pergi, Mas. Langsung pergi ke arah sana, teman-teman. Mungkin letak si 20 tumbal tersebut yang ibu hamil muda tersebut itu di sana, Mas Evi. Ya nanti kita ke sana, Mas. Kita cek dulu. Kita cek, kita temuin dulu, kita cari tahu lokasi pastinya ya. Mungkin nanti siangnya, tapi nanti siangnya aja ya, Mas. Soalnya kita nggak bawa ini cangkul dan lainnya. Yang penting kita ke sana dulu, kita cek lokasi pastinya. Nenek tersebut itu udah nunggu kita di sana ya, teman-teman. Dan ini ya, teman-teman. Ini ternyata nenek tersebut itu melakukan pesugihan 7 turunan kaya, teman-teman. Jadi selama 7 turunan ini ya, itu kekayaan itu nggak akan pernah habis. Selama juga keturunan itu laki semua gitu. Dan ini kebetulan juga, entah kebetulan atau gimana, generasi yang kelima ini ya, itu perempuan, teman-teman. Ada keturunan yang perempuan, dan karena keturunan ini perempuan ya, juga ada pantangannya dalam si pesugihan 7 turunan tersebut, itu lenyap, teman-teman, malah jadi kutukan. Si generasi kelima ini ya, itu bukannya kaya, malah ini apa, semua harta keluarganya itu akan habis gitu, makan akan hidup sengsara gitu. Dan tanah ini mau dijual malah nggak boleh sama nenek tadi, teman-teman, karena kalau tanah ini dijual maka mereka semua itu akan meninggal. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya buat kalian jangan lakukan pesugihan ya. Semoga aja sih di zaman sekarang ini nggak ada pesugihan ya, Mas Evi ya. Iya, Mas Baul. Dan ini buat kalian juga ya, perlu diingat, orang yang melakukan pesugihan itu nggak akan tenang arwahnya ya. Nggak akan ke alam barzah gitu, malah arwah itu ada yang dijadikan budak oleh si yang dia sembah gitu, yang dia tumbalkan, yang dia ini kasih tumbal gitu, teman-teman. Jadi buat kalian, stop melakukan hal seperti ini ya. Bisa cari kerjaan yang halal, kok banyak di luar sana, teman-teman. Dan di sini mungkin habis ini kita langsung ke sana aja ya, Mas. Iya, Mas Baul. Tapi kita akan mewakafkan tanah ini ya, teman-teman, diwakafkan untuk ya mungkin terjadi pemakaman atau yang lainnya, teman-teman. Kita nggak tahu ya, nantinya terserah anaknya ini ya, teman-teman. Dan di sini saya Mas Baul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung ke sana ya, Mas. Kita cek, habis itu kita ke rumah yang generasi kelima perempuan ini, Mas. Ke pemilik tanah ini. Ayo, Mas. Kita ke sana, Mas.